Selamat pagi adik-adik kelas 9. Ketemu lagi dengan Bapak dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak membawa topik kemagnetan. Apa tujuan pembelajarannya ini? Dalam kemagnetan ini kita akan mempelajari konsep tentang magnet, konsep medan magnet, bagaimana cara membuat magnet, konsep garis-garis gaya, kayak Lorentz, dan aplikasinya. Nah, menjadi pertanyaan untuk kalian, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ini sebenarnya hal pertanyaan biasa ya. Coba amatin ya. Ini magnet ya. Ada beberapa benda yang ditarik oleh magnet ya. Bentuk magnet itu banyak nanti. Ada magnet berbentuk batang, berbentuk seperti ini tapal kuda, berbentuk bola, berbentuk jarum, magnet jarum, berbentuk silinder. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Bahan apa dia? Jadi sebelum masuk kita bahan apa, ini sudah dijawab ya itu. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari misalnya besi, baja, dan logam tertentu, atau yang sering disebut dengan bahan ferromagnetik. Magnet dilihat dari asalnya dibagi dua. Satu magnet alam, memang berasal sudah ada sejenis batu-batuan yang bersifat menarik logam ya. Terus magnet buatan, dibuat manusia. Jadi magnet bisa dibuat manusia. Berdasarkan kemagnetannya, ini magnet yang bisa dibuat ya tadi. Benda dibagi dua. Satu benda magnetik atau sering disebut dengan ferromagnetik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua bahan non-magnetik, benda yang tidak dapat ditarik magnet. Ada dua nanti, sedikit ditarik magnet, bahan paramagnetik, contohnya platina atau aluminium, dan sedikit ditolak tapi tidak begitu kelihatan, contohnya emas dan bismut. Hipotesa Weber tentang magnet. Coba amati dua gambar ini. Ini tanda panahnya teratur, yang kanan, yang kiri tidak teratur. Yang kanan disebut dengan magnet, yang kiri bukan magnet. Besi dan baja terdiri dari magnet yang disebut magnet elementer. Jadi bukan cuma besi sebenarnya. Semua benda memiliki bagian-bagian terkecil atau atom magnet, namanya magnet elementer. Tapi di sini kita ambil besi dan baja ya. Jadi ini tanda panahnya magnet elementer ini. Ini magnet elementer. Elementer ya. Bagian terkecil magnet. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnetnya tidak teratur. Jadi besi kan tidak magnet, baja juga. Jadi susunan magnet elementernya tidak teratur. Sedangkan besi dan baja yang bersifat magnet, kan magnet tadi bisa dibuat. Ketika besi dan baja sudah jadi magnet, maka seperti ini nanti magnet elementernya jadi teratur. Nah, apa perbedaan nanti besi dan baja magnet elementernya? Kalau magnet elementer pada besi mudah diarahkan, sedangkan magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Maka di sini sifat kemagnetannya ini sementaranya. Ini sifat kemagnetan sementara, jadi gampang hilang karena gampang diarahkan magnet elementernya supaya teratur. Sementara kalau ini lebih permanen, lebih lama sifat kemagnetannya. Permanen. Maka ini sering dijadikan magnet ini, baja ini. Terus pengaruh magnet pada magnet elementer, benda yang bersifat magnet dan non-magnetik. Nah ini misalnya kan ini kan tadi tidak teratur magnet elementernya. Nah kita lihat dulu, kita ulang ya. Jadi bagaimana pengaruhnya besi. Nah saat didekatkan misalnya magnet, ini magnet elementernya akan diusahakan searah dan teratur. Jadi kalau udah searah dan teratur, nanti dia
ada dua kutubnya ya. Jadi magnet itu memiliki dua kutub. Ini yang aslinya. S itu selatan, N itu north utara. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Jadi di kutubnya ini. Kalau di tengah-tengah hampir kecil sifat magnetannya. Ini serbuk besi ya. Ada percobaannya ini pakai kertas dia. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Utara itu N, north, selatan, south. Sifat kutub magnet. Nah, coba perhatikan ini kutub beda jenis ya. Tidak senama, beda jenis. Maka akan muncul gaya tarik menarik ini kan. Saling tarik menarik. Ketika ini north, berarti sejenis. Kutub senama namanya, tolak menolak. Coba perhatikan, nah, tertolak dia. Jadi kutub yang beda jenis tarik menarik, kutub yang sejenis tolak menolak, itu sifat kutub-kutub magnet. Ini nanti ada pengaruh soal-soal ya. Contoh seperti ini. Perhatikan gambar ketiga benda ini yang merupakan magnet batang. Jika R kutub selatan, jadi ini bukan, ini titik, ini titik P, Q, R, S, T, W. Ini menjadi kutub selatan misalnya. Q dan R tarik menarik. Q dan R. Kalau dia, ini kan tadi magnet gitu ya ini. Kalau dia tarik menarik berarti beda jenis. Kalau ini selatan berarti Q sudah pasti utara ya. Utara. Berarti kalau ini utara, ini pasti P harus selatan ya kan. Sebuah magnet itu dua kutub, ada selatan ada utara ya. Kalau ini selatan berarti S ini kutub utara ya. Ini S dengan T tolak menolak, berarti ini sejenis kutubnya. Kalau ini utara, ini pasti utara. W menjadi selatan. Berarti kalau dikatakan maka P dan W kutub-kutub apa? P kutub selatan, W kutub selatan. Ini selatan, yang ini selatan ya. Udah terjawab ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat dua kutub ini juga bisa kita implementasikan pada gambar ini, menunjukkan bagaimana medan magnet pada magnet batang mempengaruhi jarum kompas. Jadi tadi kan sifat kekuatan tarik dan tolak menolak magnet itu terletak pada ujungnya paling kuat. Jadi ini magnet jarumnya, magnet jarum. Jadi magnet jarum ini mengikuti pola kutub magnet. Jadi kalau ini hitam ini selatan, merah utara, maka magnet jarum itu yang ke kanan pasti dia mengikuti sifat magnet ini. Ini utara, ini kan utara, ini selatan. Jadi seperti ini susunan magnet elementer, magnet kompas yang benar mengikuti magnet pembawanya. Coba kita lihat nanti dengan ilustrasi begini. Nanti ada ilustrasinya soalnya. Ini cara membuat magnet. Membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggosok. Kan tadi ada membuat magnet dari bahan ferromagnetik ya. Contoh ini. Nah, kalau kita mati tadi, ini merahnya pertama kali kena di sini ya. Maka nanti kutubnya warnanya jadi sama ya. Berarti bisa kita katakan dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur. Jadi dia harus searah dia. Harus dari sini menggosoknya. Searah. Berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnet. Nah, bagaimana menentukan kutubnya? Ini B ya. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosok. Jadi ini, misalnya yang merah ini kita katakan utara. Ini merah utara. Berarti udah pasti yang digosok itu kutub bahan yang selalu kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan yang mau digosok berlawanan. Kalau yang ini merah itu utara, menggosok pertama di kiri, berarti di sini nanti jadi selatan. Maka kutub magnet yang pertama kali kena ke bahan ini kutubnya kan sama. Merah kan, sini kan merah. Berarti kalau ini utara tadi merah, ini utara juga. Seperti itu ya. Jadi kalau yang merah itu selatan, pasti yang ini selatan, yang ini utara.
Jadi kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan ini selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Yang menggosoknya merah, maka di ujung bahan biru. Oke, seperti itu cara menentukan kutub dengan cara menggosok. Ini tadi soal yang tadi. Kita lihat posisi magnet jarum mana yang benar, gambar B, gambar B. Ini menggosok. Menggosoknya ini kan lihat tonanya. Ini arah penggosokan, arah gosok. Berarti gosoknya itu dari kanan ke kiri. Berarti N itu menjadi kutub apa? Kalau ini selatan, ini jadi kutub utara dong. Utara, berarti utara itu pertama kali kena di titik N. Maka N menjadi utara, M menjadi selatan, ya kan? Jadi kutub magnet utara itu berlawanan dengan kutub M ini, selatan. Berarti kalau ini udah tahu kita kutubnya N utara, M selatan, maka nanti ini magnet jarumnya yang gelap itu utara, yang tidak diarsir selatan. Maka kalau M itu selatan, ini selatan, N utara, maka sesuai dengan magnet jarum harus menyesuaikan kutubnya ini ya, kutub magnet ini ya. Berarti yang nomor 1 coba kita lihat. Ini M selatan, yang ini yang tidak diarsir selatan. Nah, ini harusnya tolak menolak, ini berarti salah ya, tidak posisi magnet jarum yang benar. Kalau ini selatan, ini selatan, berarti selatan ada di kiri, ini ada ke arah kiri ya, ini utara, berarti ini benar dong ya. Ini selatan ada di kiri, sebelah kiri kan, M yang di kiri, ini menunjukkan yang diarsir itu ke arah utara, salah ya. Ini N itu utara, ini yang tidak diarsir selatan, berarti ini benar dong, karena akan tarik menarik ya. Kalau kita dekatkan yang seperti ini tadi, dia akan berputar magnet jarumnya, jadi yang tidak diarsir ke bawah, yang diarsir jadi ke atas. Seperti itu menentukan posisi magnet jarumnya ya. Kalau ada soal nanti bisa. Jadi magnet jarum menentukan posisi magnet yang telah digosok. Misalnya M-nya selatan, N-nya utara, berarti yang ini tadi, yang tidak diarsir itu kan selatan. Selatan akan ke arah kiri, yang diarsir itu utara, sebelah kanan ya. Sudah bisa? Misalnya saya buat gini. Kalau saya buat gini, ayo ini ada magnet ya. Ini magnet ini. Misalnya ini selatan, ini utara. Saya gosok yang ini titik A ya. Ini titik B. Saya gosok arah penggosokannya kemari. Kira-kira A menjadi kutub apa ya? Berarti selatan itu pertama kali kena di titik A. Ini kutubnya akan sama. Berarti A menjadi kutub selatan. Selatan kena pertama kali di A, berlawanan dengan yang di B. Kalau ini selatan, berarti B harus kutub utara. Seperti itu ya cara penentuan kutub bahan yang mau dijadikan magnet. Yang kedua nanti dengan induksi. Induksi itu mendekatkan benda magnet, ini tadi yang di atas ini, dengan bahan magnetik. Bahan magnetiknya akan nempel ya. Bila besi dan baja, yang di bawah ini besi dan baja, dekatkan, tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, misalnya ini, maka dan besi dan baja akan menjadi magnet. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan. Ya kutubnya akan, karena ditarik ya, misalnya yang merah ini biru, misalnya yang merah itu utara, berarti yang ini nanti selatan, utara ini selatan, gitu ya. Oke, seperti itu nanti dengan induksi. Kan kalau tarik menarik berarti kutubnya harus beda jenis. Yang berikutnya dengan elektromagnet, mengalirkan arus listrik elektromagnet. Jadi kawat kita gulung pada besi lunak, terus kita aliri arus DC, maka nanti kawatnya akan bersifat magnet. Ini bisa diuji di lab ya. Coba ini perhatikan, dia tertarik ke sini karena udah saklarnya ini kan dihubungkan, atau seperti ini. Nah, arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut. Ini agak susah nanti ya.
keempat jari tangan kanan ya. Nanti coba lihat tangan kanan. Jadi tangan kanan itu ada 4 jari. 4 jari itu menyatakan arah arus. Terus ibu jari kita itu kutub utara. Jadi nanti ini kita bergerak sesuai dengan arah arus. Arah arusnya terus kita arahkanlah ke 4 jari kita sesuai dengan arah arus. Maka ibu jari menyatakan arah kutub utara. Mungkin dengan seperti ini agak seperti ini ya. Jadi ini arah arusnya kan kemari, arah arus. Jadi nanti kawatnya tangan kanan kita genggam ini. Kalau kita genggam nanti kan ke sini nanti. Berarti keempat jari ini mengikuti arah arusnya nih ke kanan. Maka ibu jari kan ke atas. Ini menjadi kutub utara. Atau misalnya saya ambil contoh seperti ini ya. Di sini. Misalnya sini ada besi yang mau jadikan magnet ya. Ini. Terus saya ambil yang warna lain ya. Saya ambil warna merah ya. Ini saya buat kawatnya ini. Jadi kawatnya gini, saya genggam. Nah, ini kan gini ya. Terus ini, nah gini ya. Nah, terus ini saya hubungkan dengan baterai. Berarti kawatnya saya hubungkan dengan baterai, berarti yang panjang ini biasanya kutub positif, yang pendek negatif ya. Nah, maka nanti arusnya mengalir dari mana? Arus mengalir nanti dari kutub positif, jadi sini. Dari sini ke atas ya. Ke atas. Nanti dia balik ke belakang ya, terus dari sini naik. Sini. Naik lagi nih. Naik. Ini nanti turun dari belakangnya. Nah, inilah arah arus. Ini yang mau kita jadikan magnet. Mau kita jadikan magnet. Maka nanti yang pertama ini arah arus. Arus itu iya. Coba kita arahkan ke 4 jari kita sesuai dengan arah arus. Berarti ke 4 jari kita itu arahnya misalnya gini ya. Gini ya. Ini. Itu dia ke atas dia sesuai dengan arah arus yang ini kan ke atas semua nih. Nah, berarti nanti ibu jari kita kan ke sini ya. Ini jempol ya. Ibu jari ke arah kiri ya. Nah, ini misalnya tangannya. Berarti kalau begitu ini magnet ini dia jadi bersifat magnet, bahan yang jadi magnet ya. Berarti ini nanti ibu jari kan menyatakan kutub utara, berarti yang arah kiri ini menjadi utara. Berarti yang ini pasti selatan. Ujungnya ini selatan, ujungnya ini utara. Jadi keempat jari dengan arah arus ini 1, 2, 3, 4 arahkan ibu jari kutub utara. Berarti yang kiri kutub utara karena ibu jari kita ke arah kiri. Berarti melawannya selatan. Seperti itu caranya ya. Kita lanjut. Dia magnet menimbulkan medan magnet di sekitar magnet. Jadi nanti gini, medan magnet itu adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain mudah dipengaruhi magnet, akan mengalami gaya magnet jika diletakkan dalam ruang tersebut. Jadi medan magnet itu daerah, wilayah. Ketika benda yang bersifat magnet ataupun benda magnet, maka akan mengalami gaya magnet dia. Contoh seperti ini. Ada muncul garis-garis gaya magnet ya. Kita masuk konsep garis gaya magnet atau flux magnetik, garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Nah, ini kan dia serbuk besinya ya, ditaburi ke magnet, maka dia akan membentuk pola-pola garis magnet seperti ini. Yang ini magnet kompas. Maka nanti kita lihat dulu sifat-sifat garis gaya magnet. Nanti ada soal latihannya seperti ini. Ini garis-garis magnet, garis gaya magnetik ini. Jadi
kutub utara S selatan, N utara S selatan. Coba amati. Yang pertama ini, garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Jadi tidak pernah berpotongan ini. Yang kedua sifatnya, garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara. Ini kan selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Itu yang perlu diingat. Jadi arah garis magnet itu dari kutub utara menuju selatan. Ini kan utara, not utaranya. Utara menuju selatan S. Bukan dari selatan menuju utara ya. Terus tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat, itu pasti di ujung-ujungnya ya. Itu kekuatan magnetnya paling besar. Jadi kalau di tengah-tengah ini hampir tidak ada garis gaya magnet. Maka kalau kita tempelkan misalnya besi di tengah-tengah magnet, besinya bisa jatuh lagi. Dia akan lari ke ujungnya, salah satu ujungnya. Itu ya sifat garis gaya magnet. Bumi memiliki sifat magnet. Ya, jadi bumi itu memiliki sifat magnet, bahkan nanti arah jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan. Fakta ini menunjukkan bumi mempunyai sifat magnet. Nah ini diilustrasikan bumi itu ada magnet raksasa. Jadi magnet raksasa itu tidak pas vertikal sebenarnya, dia bisa miring, condong miring. Maka nanti ini kutub utara dan ini kutub selatan. Jadi nanti kutub magnet ini selatan sini, ya hampir dia berdekatan dengan kutub utara bumi. Jadi kutub selatan magnet berdekatan dengan kutub utara geografis bumi. Kutub utara magnet berdampingan dengan kutub selatan geografis bumi. Terus kutub-kutub utara dari magnet batang imajiner ini ya, itu dia bumi ya, konsep magnet bumi. Jadi nanti boleh dilihat ini ya. Oke, kita lihat. Jadi nanti kutub magnet bumi itu membentuk, karena dia nggak pas vertikal, membentuk sudut deklinasi dan inklinasi. Sudut deklinasi, sudut yang dibentuk arah utara selatan geografis dengan arah utara selatan kompas tadi. Sedangkan sudut inklinasi, sudut yang dibentuk medan magnet, garis-garis magnet di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Jadi dengan garis khatulistiwa lah ya. Misalnya ini kutub utara bumi, ini magnet tadi ya. Berarti nanti sudut deklinasinya. Ini. Alfa itu sudut deklinasi. Ini alfa sudut deklinasi ya. Deklinasi. Ini inklinasi itu, inklinasi sudut ini. Garis mendatar misalnya gini. Jadi misalnya beta. Berarti ini sudut inklinasi ya. Kita lanjut. Medan magnet di sekitar arus listrik. Jadi ketika kawat dialiri listrik ada medan magnetnya. Ini dilakukan oleh percobaan Ørsted. Ini gambarnya ya. Jadi katanya pada saat misalnya ini kawat ya. Pada saat kawat tidak dialiri listrik, jarum kompas tidak menyimpang. Tapi ketika kawat dialiri listrik, maka jarum kompas menyimpang. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Pada saat kawat dialiri listrik ke bawah, ini arah arusnya tadi ke atas, yang ini menyimpangnya ke kanan. Kalau yang ini arah arusnya ke bawah, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Berarti apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya, kenapa bisa menyimpang kompas itu? Karena ada arus listrik. Artinya di sekitar kawat, pengantar kawat, ini kawat tadi, ketika dia dialiri listrik, maka ada medan magnet. Nah, jadi ketika nggak dialiri listrik, nggak ada medan magnet, jarum kompas tidak bereaksi sama sekali. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir ya. Ini nanti pengembangannya di SMA ya. Kita lanjut. Nah ini garis-garis gaya magnet di sekitar pengantar lurus tadi. Ini tadi arah arusnya ke bawah. Maka nanti garis-garis magnetnya gini. Ini ke cara ini. Arah arus listrik ke bawah, ini medan magnetnya itu dia berarti bisa nanti searah jarum jam. Kalau ke atas berlawanan jarum jam. Nanti ini tingkat SMA nanti ya.
Ini arah menentukan arahnya itu menggunakan aturan tangan kanan juga. Nah, seperti yang ini. Kita genggam kawatnya, ibu jari menyatakan arah arus, putaran keempat jari itu menyatakan arah medan magnet. Jadi ibu jari menyatakan arah arus ini. Ini arah arusnya ke atas. Kita genggam kawatnya. Terus arah ibu jari itu sama dengan arah arus. Maka putaran, mungkin kita genggam ini, putaran keempat jari kita itu menyatakan arah medan magnet. Kita lanjut. Garis-garis gaya magnet pada kumparan berarus solenoida. Solenoida itu kumparan, gulungan kawat. Kawat itu sebenarnya konduktor ya. Kalau ada kabel di dalamnya itu ada lugamnya, itu namanya kawat. Jadi kawat itu kalau kita gulung-gulung itu namanya kumparan atau solenoida. Seperti ini. Jadi garis-garis gaya magnet pada kumparan mengikuti pola-pola magnet juga ya. Seperti ini. Jadi garis gaya magnet itu selalu arahnya dari utara ke selatan ya. Jadi itu tadi. Nanti di SMA nanti bisa kita lihat ini. Garis-garis gaya magnet itu sebuah kawat persis sebuah magnet ya. Kita lanjut. Ini nanti di tingkat SMA. Jadi kalau kita genggam arah ibu jari kutub utara, maka itu bisa menjadikan arah arus di sini ya. Putaran keempat jari itu, kita genggam kumparannya, maka ibu jari itu kutub utara menyatakan kalau di sini arah gaya magnetiknya, arah medan magnet namanya. Putaran keempat jarinya tetap arah arus. Oke, ibu jari arah kutub utara, keempat jari arah arus. Nah, elektromagnet itu apa sebenarnya? Elektromagnet itu adalah ini. Jika ke dalam kumparan tadi, gulungan kawat berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya sangat besar. Susunan kumparan dan inti besi lunak di dalamnya disebut dengan elektromagnet. Nah, itu jadi elektromagnet ya. Jadi ini. Nah, ini kan inti besi lunak tadi. Ini gulungan kawatnya. Jadi inti besi lunak kita gulung dengan kawat, kita aliri arus, itu elektromagnet. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, ini besarnya medan magnet dari medan listrik ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Ini nanti ada soal-soal ulangannya juga ini ya. Ini gulungan kawat tadi, ini besinya, ini namanya elektromagnetik. Yang pertama menentukan besar medan magnet adalah kuat arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar arus, maka semakin besar medan magnetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah lilitan gulungannya ini, jumlah gulungan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar medan magnetnya. Yang ketiga ini, bahan intinya. Apakah yang mau dililit itu inti besi atau baja? Itu ya. Terus penggunaan elektromagnet banyak, misalnya untuk mengangkat benda-benda dari besi, logam. Contoh seperti ini sering kita jumpai alat-alat berat ya. Nih diangkat mobil bisa ya. Ini elektromagnet tadi tuh nempel dia ya. Kekuatan magnetnya cukup besar. Terus bel listrik juga bisa. Ini dia bel listrik. Ini nanti cara kerjanya. Nanti jangkar bersih ini kalau nanti buat praktek ini ya. Seperti ini ya. Oke, terus nanti relay. Relay itu adalah alat yang menciptakan. Jadi ini relay itu sebuah alat yang dengan energi listrik kecil bisa menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Oke, nanti ini biasanya di industri-industri digunakan ya, cara kerjanya. Terus kita lihat gaya pada penghantar barang listrik, gaya Lorentz. Kita masuk konsep yang terakhir, gaya Lorentz. Jadi ketika ini magnet ya, maka di daerah sini antara dua celah magnet itu muncul namanya medan magnet. Nah, maka nanti penghantar yang berada di dalam medan magnet ini yang dialiri arus ya. Jadi penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak dialiri arus, diberi. Jadi penghantar itu kan kawat. Ini kan tadi di sini ada muncul medan magnet di antara dua magnet
pertama dan magnet kedua. Ketika kita letakkan kawat berarus listrik, maka di situ akan muncul gaya Lorentz atau gaya magnetik namanya. Nah, gaya magnetik itu dipengaruhi yang pertama besar kuat arusnya ini, kawat ini. Kan dilihat berapa besar kuat arusnya. Iya, yang kedua dipengaruhi kuat medannya. Yang ketiga nanti pengaruhi panjang kawat yang ada di dalamnya nih. Misalnya kalau ini utara, ini selatan, maka garis-garis ini medan magnetnya ke sini arahnya, kan arah garis-garis gaya magnet. Arah medan magnet sesuai dengan arah garis-garis gaya magnet dari utara ke selatan. Jadi ke sini. Jadi ketika di sini ada kawat selebar celahnya ini, dia akan mendapatkan gaya Lorentz yang dipengaruhi oleh kuat arus, kuat medan, dan panjang penghantar. Ini L ya. Ini L. Nanti rumusnya gini. B kali I kali R. B itu dia medan magnet. Ini satuannya Tesla ya. I kuat arus, satuannya ampere. Sedangkan L itu panjang kawat, satuannya meter. BIL. Coba kita lihat contoh soalnya. Tentukan besar gaya Lorentz yang mengalir pada kawat berarus listrik 0,4 ampere dengan panjang 5 meter dalam medan magnet 2 Tesla. Berarti yang diketahui apa? Diketahui yang pertama arus I 0,4 ampere ya. Panjang L 5 meter ya. Medan magnet B 2 Tesla. T. Berapa besar ditanya gaya Lorentz atau gaya magnetiknya. Nantinya ada soalnya gini ya. Ya tadi apa rumusnya? Bil. F ingat aja bil. B nya berapa? 2 kali I 0,4 kali L 5. 5 kali 2 10. 10 kali 0,4 berarti 4 dong. Satuannya gaya Newton ya. Seperti itu caranya ya. Oke. Itu konsep menghitung besar gaya Lorentz. Ini nanti di tingkat SMA lagi, nanti di dalam ya. Kita lihat arah gaya magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ini seperti ini ya. Misalnya tadi ini kutub utara yang ini. Utara ini kan tadi ini selatan ya. Selatan berarti arah garis gaya magnet itu kan dari utara selatan. Berarti arah keempat jari itu sesuai dengan arah medan magnet. Berarti ke sini arahnya. Yang merah ini. Maka nanti telapak tangan bagian dalam itu arah gaya Lorentz-nya. Ibu jari kita ini kawatnya. Itu arah arus. Oke, seperti itu. Penggunaan gaya magnetik ini cukup banyak. Gaya magnetik yang ditimbulkan pada penghantar arus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya motor listrik atau alat ukur listrik. Ini motor listrik seperti ini. Berputar dia. Jadi nanti fungsi cara kerjanya komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak berbalik arah sehingga loop dapat berputar terus seperti ini. Ada fungsi komutator dia ini. Oke, terus yang berikutnya misalnya alat-alat listrik, alat ukur listrik. Misalnya ini voltmeter dan ampermeter itu bekerja dengan konsep gaya Lorentz. Nanti gini prinsip kerjanya. Jika jarum dialiri arus, kumparan akan berputar, namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh sebuah pegas spiral. Berputarnya spiral akan menggerakkan jarum penunjuk angka. Besarannya putaran sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka, sehingga besarnya penyimpangan ini dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Ini dia konsep cara kerja aja ya. Oke, seperti itulah materi kita, cukup banyak ya. Tapi nanti ketika bingung boleh diputar-putar lagi videonya ya. Nanti di tingkat SMA nanti akan diperdalam lagi. Oke, terima kasih perjumpaan kita. Selamat pagi.